Dari sisi lain, kinerja pengelolaan lingkungan hidup kita yang sekarang ini Iya. paling banyak Viral. mendapat sorotan. Saya kira itu Viral juga, itu ya. saya kira ini juga menjadi sangat penting. Iya. Kenapa? Karena memang Kira-kira tawaran solusinya apa? ya tawaran solusi saya kira memang adalah melibatkan semua pihak yang berkompeten. Iya. Satu di antaranya saat ini kan pemerintah kabupaten sudah menyiapkan lahan untuk TPA alternatif pengganti di Sartoko ya, di Sartoko. Ini saya kira perlu disupport karena memanfaatkan kembali TPA yang ada di Paku itu saya kira juga sangat dilematis antara penolakan masyarakat yang ada di sana. Meskipun sebenarnya penolakan ini jika dilakukan dengan bijak, saya kira bisa ada jalan keluarnya. Ada pendekatan, Pak. Ada pendekatan. Pendekatan yang saya maksudkan adalah bagaimana dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengelolaan tempat pengelolaan akhir sampah ini, TPA ini, dengan sesuai standar baku mutu yang ada. Kenapa? Karena kita pernah melakukannya. Kita pernah melakukannya. Infrastruktur yang ada di TPA Binuang itu, di TPA Paku itu adalah infrastruktur yang sudah lengkap, sudah sesuai dengan indikator yang ada dalam penilaian baku mutu tadi. Baku mutu Adipura, terutama Adipura. Iya. Semua item-item yang menjadi pokok penilaiannya Decang itu sudah siap semua. Hanya saja memang sekali waktu, kenapa kondisi itu lalu kemudian menjadi masalah adalah karena ya TPA ini salah urus. Yang tadinya sampah yang dikelola itu menggunakan zona aktif dan zona tidak aktif, lalu kemudian zona aktif itu dibagi dalam beberapa sel, itu yang kemudian tidak dilakukan. Nah, ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan. Ya, mereka tinggal numpuk sampah saja, terakhir itu numpuk sampah sampai menggunung, lalu kemudian ketika hujan datang, air lindi sampah ini masuk ke dalam drainase. Drainase ini mengalirkan air lindi yang berbahaya itu ya masuk ke sawah masyarakat yang ada di situ, sekitar situ. Padahal sebelumnya tidak masuk. Sebelumnya tidak masuk. Kenapa? Dia masuk kemana? Dia masuk ke jaringan instalasi filter kolam lindi. Di sana ada kolam lindi. Jadi TPA itu di bawahnya itu pakai membran. Terbuat dari plastik karet. Rebesan itu bisa turun ya. Iya. Lalu kemudian ada instalasi masuk ke masuk ke kolam lindi. Kolam lindi ini disaring beberapa kali penyaringan, beberapa kali filter. Terakhir ya, kolam terakhir itu adalah kalau sudah terakhir ikan itu bisa hidup di situ. Itu artinya buat dia sehat. Dia sehat. Nah, di samping itu TPA ini punya 2 sumur pantau. Sumur pantau ini untuk mengecek apakah terjadi pencemaran baik di hulunya TPA itu maupun di hilirnya. Ini yang mungkin selama ini tidak terpantau dengan baik. Akhirnya air itu masuk ke drainase, lalu kemudian masuk ke sawah, yang berdampak kemudian petani merasakan gatal dari akibat pencemaran itu. Mulai dari situ. Nah, lalu kemudian padahal pernah efektif itu ya? Efektif, bahkan menjadi tempat studi banding dari beberapa daerah, bukan hanya di Sulawesi Barat, termasuk dari daerah-daerah di Sulawesi Selatan. Kalau di sana dengan teknologi atau perlakuan yang kita lakukan di sana, itu per 3 hari sampah itu dipres, lalu kemudian diuruk, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada lalat untuk bertelur dan berkembang biak. Jadi kalau kita di lokasi sana, di sana kan kita sudah nangkap, waktu itu kita sudah menangkap gas metan. Iya betul. Ya, gas metan untuk kita manfaatkan dan itu berhasil. Kita makan di sana.
Sudah bisa masak di situ sudah ya? bisa masak di situ. Kepala Dinas Lingkungan Hidup waktu itu dari Sulawesi Barat, Ibu Dr. Fatima, Fatimah ya. beliau mengatakan, wah, lebih banyak lalat di rumah saya daripada di Di TPA. tempat di TPA ini. Itu artinya bahwa pengelolaan TPA ketika itu memang berjalan sesuai standar. Sayang sekali itu tidak bisa dipertahankan. Apakah tawaran lain misalnya TPA yang di sana itu atau TPA yang di Satoko itu perlu dikelola oleh swasta saja supaya dia lebih profesional misalnya? Apa itu dimungkinkan itu? Saya kira memungkinkan, bisa memungkinkan. Hanya saja memang di beberapa tempat dari hasil kerja belajar di beberapa tempat termasuk di Kendari dan Balikpapan, ternyata mereka masih tetap dalam kendali pemerintah. Ya, pemerintah. Hanya saja memang dampak dari TPA ini itu memberikan dampak positif ke masyarakat. Penanggulangan kemiskinan misalnya di Kendari, 150 kakak miskin itu bisa terentaskan dengan program dimulai dengan sampah, listrik dari sampah, gas dari sampah, lalu kemudian pemerintah daerah tinggal bantu menyiapkan hunian yang layak, lalu kemudian dibantu dengan itu. Yang penting tidak pakai kulkas saja. Gitu ya? Iya, hebat. Nah, kalau dalam pandangan saya TPA Binuang ini, TPA Paku ini adalah alternatif yang paling murah sepanjang komunikasi dengan baik dengan pemerintah dan masyarakat. Sebenarnya sejauh mana pelibatan masyarakat di sana? Itu yang saya kira sangat minim. Itu catatan ya, itu catatan. Dan saya kira di beberapa tempat TPA di beberapa daerah lain, di kota lain, masyarakat yang ada di sekitar TPA itu mendapatkan kompensasi. Iya, itu yang insentif dari pemerintah, sehingga kemudian ada insentif yang diberikan kepada desa yang ada di sekitar TPA dan warga yang ada di sana. Warga yang mendapatkan dampak lingkungan, dampak dari keberadaan TPA itu mendapatkan jaminan penuh dari pemerintah daerah. Nah, solusi yang kedua dengan TPA baru di Satoko, saya kira memang perlu direncanakan dengan baik. Kalau ini melibatkan, karena ini sifatnya emergensi, perlu melibatkan, saya kira, pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten dan pemerintah provinsi, untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU dan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk kemudian bisa fokus untuk segera menyiapkan infrastruktur TPA di Satoko itu. Jangan sampai terjadi sampah itu dibuang begitu saja tanpa perlakuan yang sesuai standar. Karena kalau itu yang terjadi, tentu pemerintah daerah akan kembali berhadapan dengan masalah hukum, terutama di pengelolaan lingkungan hidup.